kita sharing ya teman-teman. Tapi sebelumnya gua salam dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan mata gue lagi sakit nih teman-teman. Jadi teman-teman, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan dan salam buat keluarga tentunya. Jadi akun Meta Facebook Pro gue ini gue rubah jadi Meta Facebook Pro ini baru-baru sih ya. Kan selama ini sosmed yang gue tekunin itu YouTube gitu kan ya. Karena ada satu kesibukan dan lain hal agak terbengkalai. Tapi memang benar teman-teman ya, segala sesuatu itu emang harus diseriusi. Jadi kayak teman-teman nih kan masih punya banyak kerjaan ya. Dan ternyata di Meta Facebook Pro ini agak sedikit beda gitu ya sama sistem-sistem yang lain. Bedanya apa? Satu, kita tuh harus banyak ngupload. Iya betul, ngupload konten tentunya. Tapi teman-teman, ketika teman-teman ngupload konten lalu teman-teman diamkan, itu gua riset teman-teman. Ya, jadi itu kurang kayaknya tuh views kontennya. Kenapa? Nampakkan di situ kan terbagi dua ya views konten. Views konten itu dibagi non followers dan followers. Nah, misalnya views konten teman-teman gede, kan ada dua ya. Misalnya views non followers teman-teman itu 90%. Nah, itu bagus. Tapi kalau views followernya 90%, non followersnya 10%, nah itu kurang teman-teman. Oke, kembali ke curhat. Ya dulu gue tuh kan sering tuh gue tuh di hot sama admin gitu kan ya. Gue tuh satu lagi gue ketawa gitu, views kontennya gede gitu kan ya. Pas gue lihat, gue cek nih pakai sistem kan, ya ini mah kagak ada gajinya, ini gak ada duitnya ya kan, konten begini-ginian. Tapi itulah teman-teman dunia teknologi itu. Kadang-kadang serba salah kita komen dia gede ya kan, nggak komen kita gimana gitu, tapi itu gitu. Karena lucu juga ya, macam-macam ya. Dunia teknologi itu emang tergantung dari kita kan, bagaimana kita menggunakannya gitu. Nah jadi teman-teman, alhamdulillah ya kan, follower saya malah bertambah, alhamdulillah. Jadi teman-teman jangan masukin dalam hati ya kalau saya kadang-kadang agak sedikit strict gitu bikin tulisan. Itu tuh ada maksud dan tujuannya teman-teman gitu ya teman-teman. Nah lalu teman-teman juga kalau yang susah untuk berbicara depan publik seperti ini, coba teman-teman bicara seperti ini gitu. Saya yakin pasti salah. Iya bener teman-teman, banyak salah teman-teman ya kan. Gak ada lah manusia yang sempurna itu buat ketika bicara di depan umum, apalagi baru gitu kan. Gak masalah teman-teman. Bahkan seorang konten kreator yang menampakkan mukanya itu aja banyak salahnya kadang-kadang gitu. Tapi kan kita bisa edit teman-teman ya. Nah kayak saya sekarang ini nih, saya langsung upload aja nih, nggak ada edit-editan. Capek juga edit gitu. Ada kerjaan inilah itulah gitu, suruh ngedit lagi gitu. Dan teman-teman, ternyata konten kreator yang menampakkan wajahnya ini itu lebih tinggi teman-teman ya, jangkauan itu lebih diprioritaskan, seperti itu kira-kira ya. Dari situ teman-teman juga dapat personal branding kan. Nah cara ngebangun personal branding teman-teman, nah teman-teman jangan lupa tuh pakai hashtag pribadi ya, hashtag pribadi. Dan apalagi ya, jangan cemas teman-teman. Kayak misalnya views teman kecil, nanti itu Meta sendiri tuh yang gedein tuh, bener deh ya. Dari bawah nanti gedein bener. Tuh udah full nih, cukup nih dirasa konten teman-teman itu gede sendiri, mau nggak mau pasti itu ya. Saya banyak kok sharing-sharing juga sama temen gitu kan yang lain, ya begitu gitu, gede nanti tuh ya, satu tembus nih. Nah teman-teman tinggal pikir kan tuh bagaimana cara yang nge-track ya audiens teman-teman atau followers teman-teman ya, seperti ini ya kan. Mereka juga bisa lihat karakter kita seperti apa gitu ya. Dan jangan lupa sering libatkan ya penonton kita, audiens kita. Kan kita bisa lihat usianya tuh berapa gitu kan,
Misalnya ada yang usia 40, ada yang 50. Nah 40-50 itu apa nih kira-kira konten yang menarik, yang banyak di track atau banyak engagement ya. Bukan FYP, nih kan udah saya kasih tahu tuh FYP. Kalau FYP itu kalau konten teman-teman akun teman-teman recommendable, itu udah pasti FYP. Tinggal kita nyari bagaimana nih cara ngeramennya nih akun tersebut. Tapi ingat teman-teman, jangan selangkangan teman-teman bikin konten kayak gitu, janganlah. Masuk konten kayak gitu asik kita bikin itu ntar nanti suatu saat nanti meledak, terus teman-teman kasih tuh anak teman-teman ya kan, adik kakak ibu segala. Ya Allah ya Robi, kan usia kita nggak ada yang tahu loh. Kita bisa aja gini-gini ngomong kecil-kecil gini, besok meninggal kita nggak tahu teman-teman. Jangan ya. Sama, saya juga sama nih ya kan. Banyak juga dosa-dosa saya, buset deh, banyak teman-teman. Gitu teman-teman tuh kan. Saya ngoceh gini aja 5 menit, 6 menit nih. Nih nanti nih saya pecah nih, udah saya upload. Dipecah tuh meta. Nah, nanti tuh kayak podcast kan. Bagian-bagian yang ada inti pembicaraan tersebut dipotong tuh sama dia. Meta ini sama AI-nya canggih AI-nya dia. Beneran. Ya, teman-teman gitu aja ya. Selagi mohon maaf konten-konten saya ada menyinggung, saya rasa mungkin itu nggak ada maksud tujuan tertentu ya buat teman-teman, murni cuman buat konten. Dan juga teman-teman tetap semangat ya, jangan putus asa, yakin aja udah, jangan ngeliat orang, yakin ini buat bisa ngasilin uang, gas, jangan lama-lama, tapi juga punya konsep dan juga punya strategi gitu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dambu Praja, anaknya Bapak Amril.